Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu ya. Di hari Kamis tanggal 10 ya, bulan Agustus 2023 ya. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Diana Produk Spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Baik Bapak Ibu, seperti biasa ya kalau di hari Kamis malam kita membahasnya mengenai kesehatan nih. Kalau di waktu lain boleh ya, tentunya selalu membahas bisnis dari FAI ya. Nah, malam hari ini Dr. Winda akan menyampaikan materi manfaat koko flavanol bagi penderita gagal ginjal ya maupun bisa juga untuk sebagai pencegahan supaya tidak terkena penyakit gagal ginjal karena seperti yang Dokter Winda katakan ya organ yang paling diam ya yang jarang memberikan sinyal kalau sudah mengalami kerusakan adalah ginjal kita ya. Baik, untuk itu kita panggilkan dulu pembicara kita, Dokter Winda. Halo. Halo. Halo, Dok. Oke, baik. Untuk materi malam hari ini, manfaat flavanol untuk cocoa flavanol untuk ginjal ya, Dok ya. Ya, Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung segera menuliskan pertanyaannya di kolom chat karena kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Oke, baik sudah siap ya, Dok ya? oke, ready. Oke, baik. Silahkan, Dokter Indah udah muncul ya? Oke, udah. Baik, silahkan dokter. Oke, thank you, Diana. Selamat malam, semangat pagi, teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Ya ampun, gak terasa ya. Dua, dua pertemuan ya, kita nggak ketemu. Kangen. Ya ampun, akhirnya ya, maaf ya kemarin. Ada kondisi-kondisi darurat, jadi untuk sementara saya nggak bisa dulu eh, ngebawain seminar. But I'm back now ya. Sekarang lagi bisa sih, lagi bisa masih bisa ya. Jadi selama saya masih bisa bawain seminar, saya akan tetap berusaha bawain seminar dan berbagi ilmu-ilmu tentang kesehatan sama teman-teman. Ya, oke. Topik hari ini yang mau saya bawain adalah tentang cocoa flavanol untuk penderita gagal ginjal. Nah, kalau ngomongin gagal ginjal pasti sebenarnya udah lumayan banyak familiar ya. Apalagi gagal ginjal kronis ya, yang biasanya dicuci darah itu loh. Nah, itu pasti teman-teman juga sebenarnya udah banyak familiar. Tapi sebenarnya kayak gimana sih ciri-ciri gagal ginjal? Udah sejauh mana sih teman-teman tahu tentang gagal ginjal ini? Yuk kita bahas supaya kita bisa tahu gimana cara mencegahnya ya. Nah, biasanya kalau soal ginjal ini sebenarnya penyakitnya ada banyak ya, banyak. Tapi nggak mungkin saya bahas semua. Ini saya bahas yang utamanya adalah gagal ginjal kronik. Ini yang paling familiar nih kita ya. Gagal ginjal kronik ini adalah suatu kondisi di mana kita punya ginjal, itu dia kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Nah, kita tahu ya, ginjal kita itu tadi ya seperti katanya Diana adalah organ tubuh kita yang paling silent, yang paling baik hati. Jadi dia kalau udah rusak diem aja, rusak lagi diem aja. Tunggu sampai udah parah dulu, baru dia ketahuan sakit gitu ya. Beda dengan organ-organ tubuh kita yang lain. Kalau ada masalah dikit, langsung ngolah. Masalah dikit, langsung timbul gejalanya. Kalau ginjal ini dia sangat diem, dipendam aja terus gitu ya kalau ada penyakitnya. Nah, di sini kalau bayangkan ya kalau sampai sudah terjadi gagal ginjal kronik, berarti dia sudah parah sekali ya. Dan dia sudah sampai di tahap yang sudah tidak mampu lagi untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Kalau ini terjadi teman-teman, otomatis apa yang terjadi? Yang harusnya dibuang, itu jadi malah nggak bisa dibuang. Tetap aja di dalam tubuh kita dan bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Ini bisa berbahaya. Harusnya kan kalau racun, kita ada dalam tubuh kita ada racun, ya proses detoksifikasi, itu harusnya dibuang. Ya, dari ginjal tuh, lewat ginjal difilter, disaring, dibuang lewat urin. Tapi karena fungsi saringannya rusak,
Sehingga racunnya ini jadi balik lagi masuk ke dalam tubuh. Dan ini jadi membuat penumpukan racun dalam tubuh makin tinggi. Dan inilah yang nanti yang bisa bikin kita jadi keracunan. Slide. Nah, sebenarnya fungsi ginjal itu juga nggak cuma sekedar nyaring doang. Jadi sebenarnya ada banyak. Makanya kalau ginjal sudah bermasalah, itu efeknya bisa meluas ya. Dia itu bisa berperan juga fungsinya itu untuk mengatur kadar bahan kimia dalam tubuh sehingga bisa membantu kerja dari jantung dan otot kita. Jadi otomatis nih kalau seandainya ginjal kita bermasalah, jantung kita jadi ikutan bermasalah juga. Tambah lagi dia mengatur tekanan darah. Makanya kenapa biasanya untuk teman-teman yang punya gagal ginjal, apalagi udah hemodialisa, biasanya tensinya jelek, cenderung tinggi, ya kan? Karena itu dia, karena ginjal itu punya peran dalam mengatur tekanan darah juga. Slide. Selain itu juga ginjal juga berfungsi dalam memproduksi zat yang sejenis vitamin D yang bisa menjaga kesehatan tulang kita. Lalu dia juga memproduksi yang namanya eritropoietin. Nah, eritropoietin ini adalah suatu glikohormon ya, hormon yang perannya untuk membentuk eritrosit atau sel darah merah. Makanya nih kalau umpamanya kita punya masalah dengan ginjal, itu nanti efeknya salah satunya juga bisa bikin kita jadi anemia. Slide. Nah, kok bisa sih gagal ginjal? Gimana ceritanya bisa sampai kita nih kena gagal ginjal? Jadi, seringnya sebenarnya gagal ginjal ini, itu dia ya, jadi dia tuh sebenarnya sering sekali bukan karena masalah di ginjalnya sendiri, tapi sering sekali justru dia efek komplikasi dari penyakit utama seperti diabetes. Ya kita tahu diabetes itu kan bisa makanya bisa dibilang ibu dari segala penyakit ya. Jadi salah satu anaknya gagal ginjal. Terus bisa juga penyebabnya yaitu penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu ada banyak banget ya, ada banyak sekali. Beda beda organ yang diserang, beda nama. Nah, salah satunya juga dia bisa menyerang ginjal juga. Jadi memang bisa salah satu penyebab dari gagal ginjal juga karena penyakit autoimun. Terus juga bisa karena hipertensi, ada yang peradangan pada pembuluh darah, atau memang punya masalah pada ginjalnya sendiri seperti ada infeksi ginjal ataupun ada kista pada ginjal. Nah, atau bisa juga nih, mungkin kita ada kemasukan racun yang terlalu banyak ke dalam tubuh. Gitu ya, keracunan. Mungkin umpamanya ke minum obat obat racun tikus gitu ya. Seperti itu gitu kan, terminum atau termakan sesuatu yang beracun sehingga jumlahnya tinggi dan ini bisa membuat gagal ginjal juga ya. Slide. Gejalanya apa saja? Nah, seringnya gejala-gejala gagal ginjal ini memang tidak spesifik untuk gagal ginjal saja, tapi memang banyak juga menjadi tanda-tanda gejala untuk penyakit-penyakit lain. Sehingga sering sekali itu kita justru nggak kepikiran untuk, jangan-jangan ini gagal ginjal. Bukan. Kita selalu concernnya justru kepada masalah yang lain. Gitu. Makanya sering banget kita tuh kalau udah gagal ginjal, itu tuh udah tahu memang ya sudah parah banget ya, kecuali memang kita rutin melakukan medical check up. Nah, apa aja gejala-gejalanya? Bisa teman-teman merasakan sering pengen buang air kecil, pengen sering kencing, terutama di malam hari. Kalau ini kan agak-agak mirip ya dengan diabetes, prostat, kan gejalanya mirip juga, ya sama. Terus juga kulitnya gatal-gatal, ya, bisa mengalami kulit gatal, atau biasanya sih ini kalau kebetulan aja teman-teman cek urin, itu akan ditemukan darah atau protein di dalam urinnya. Nah, tapi kalau seandainya kita lagi nggak cek darah, biasanya kita nggak bakalan tahu nih, gitu kalau ternyata ada masalah dengan ginjal kita. Kalau kebetulan aja lagi cek urin, terus ditemukan darah dan protein, baru tahu, oh ternyata jangan-jangan ada masalah dengan ginjal. Terus juga kita juga bisa mengalami kram otot, hilang berat badan, hilang nafsu makan, mual, muntah, terus juga susah tidur ya, insomnia, tapi gampang capek. Terus juga kita juga bisa mengalami yang namanya
ketajaman mental yang menurun. Jadi awareness kita, terus alert kita gitu, kewaspadaan kita tuh mulai menurun, fokus kita jadi mulai menurun. Terus tensi kita juga biasanya nggak stabil dan sudah mulai mengalami bengkak-bengkak penumpukan cairan di area bawah seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki ataupun di kaki. Atau bisa juga justru malah menumpuknya cairannya itu malah di area dada di sekitar jantung, sehingga ini biasanya bisa menyebabkan sesak nafas maupun nyeri pada dada dan juga bisa mengalami disfungsi ereksi pada pria. Nah, memang kan kalau kita lihat seperti ini, gejala-gejala yang tidak terlalu spesifik ya dengan gagal ginjal. Inilah yang makanya kenapa kita harus lebih perhatian, karena memang ginjal kita itu kalau dia belum parah-parah banget, dia itu tidak akan menunjukkan gejala-gejalanya. Dia akan terlalu menunjukkan efek-efeknya. Makanya kita harus lebih waspada, jangan sampai terjadi kegagalan ginjal dulu, baru kita panik untuk mengobatinya. Ya, slide. Nah, mencegahnya gimana? Intinya adalah tadi ya, fungsi-fungsi ginjal yang kita jaga. Fungsi utamanya tadi kan terutama adalah untuk menyaring cairan dan juga sisa makanan. Berarti untuk mencegah gagal ginjal utamanya adalah apa? Jangan masukkan racun yang banyak ke dalam tubuh supaya kerja ginjal nggak terlalu berat. Berarti otomatis kita kalau bisa menghindari rokok, minuman keras, ya, minum obat jangan sembarangan, ya, jangan asal minum obat, harus dibaca petunjuknya, atau nggak boleh tanya ke dokter, ya, untuk aturan konsumsinya, jangan asal-asal minum aja. Terus juga kita olahraga teratur, waspadai diabetes, dan juga jaga pola makan yang lebih sehat. Slide. Nah, memperkenalkan, produk kesayangan kita ada Cocoa Favanol ya, ada yang original, Sweet DTM, dan juga ada NutriFlow yang terbaru. Slide. Kalau kita ngomongin soal Favanol, tentunya kita akan ngomongin soal manfaat utamanya yang sebagai antioksidan. Karena memang itu fungsi yang paling utama dari flavanol itu sendiri. Cuman ada keunikan sendiri pada flavanol yang dari kokoa. Karena ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga punya manfaat lain, yaitu manfaatnya untuk fungsi kardiovaskular. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang cukup relatif pendek, itu kita sudah bisa mendapatkan manfaatnya untuk dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Cuma memang ini agak sulit ya untuk mendapatkan kadar yang bisa dibantu di mute itu yang bocor ya suaranya. Nah, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gitu gampang, karena biasanya proses metode pengolahan kokoa itu justru malah cenderung merusak flavanolnya, sehingga dibutuhkan suatu metode yang khusus supaya kadar flavanol di dalam kokoa tersebut tidak rusak dalam proses pengolahannya. Slide. Nah, sekarang ini sudah banyak ternyata penelitian tentang terapi kokoa flavanol untuk kasus gagal ginjal. Nah, tadi seperti kita omongin ya, kalau orang sudah gagal ginjal, berarti kan dia itu fungsi ginjalnya sudah tidak bisa melakukan fungsinya. Dia sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan fungsinya. Utamanya adalah untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Nah, kalau gitu, yang tugasnya menyaring siapa? Cuci darah atau hemodialisa. Nah, cuman hemodialisa ini teman-teman, itu cuman semata-mata menggantikan menggantikan fungsi untuk penyaringannya aja, tapi dia tidak bisa menyembuhkan gagal ginjalnya, atau bahkan malah sebenarnya hemodialisa sendiri pun punya efek samping yang sebenarnya juga kurang menguntungkan untuk kasus gagal ginjal ini. Di mana hemodialisa ini tuh akan menyebabkan peningkatan pada kadar free hemoglobin. Ya, jadi hemoglobin itu kan bisa dibilang adalah pengangkut pengangkut oksigen, nutrisi, dan segala macam komponen-komponen di dalam darah kita. Nah, dia tuh bagian pengangkutnya, dia bagian mengikat
komponen-komponen tersebut supaya bisa dibawa ke area-area tubuh kita. Nah, itulah nanti yang harus dilakukan penyaringannya. Pada saat dilakukan hemodialisa, itu si hemoglobin yang dimasukkan ke dalam mesin hemodialisanya itu akan dilepaskan dari apapun yang mengikat dia, gitu ya. Akan dilepaskan dari apapun yang mengikat dia, terutama di sini adalah sampah-sampah tadi, sampah-sampah sisa makanan, cairan dan yang lain-lain. Itu akan dilepaskan supaya bisa dibuang. Lalu hemoglobin yang sudah bebas ini itu akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nah, cuman sayangnya hemoglobin itu punya sifat adalah harus berikatan. Jadi karena dia sudah bebas, ya, tidak berikatan dengan apapun, begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan cenderung mencari sesuatu yang bisa diikat. Nah, di sini yang dia pertama ditemukan di dalam pembuluh darah pada saat dimasukkan kembali adalah nitric oxide. Jadi dia akan cenderung mengikat nitric oxide yang ada di pembuluh darah supaya dia bisa berikatan dengan sesuatu. Nah, inilah yang sebenarnya sifatnya jadi cenderung merugikan ya teman-teman ya. Karena nitric oxide itu masalahnya dibutuhkan untuk membuat pembuluh darah kita itu elastis. Sedangkan kalau dia diikat oleh si hemoglobin, dia jadi nggak bisa kerja. Akibatnya apa? Pembuluh darah jadi kaku. Itu makanya kalau mungkin teman-teman yang perhatikan ya, teman-teman yang hemodialisa, itu nanti lama-lama pembuluh darah itu mulai pecah, mulai bengkak, akhirnya pindah tempat. Pindah tempat untuk dilakukan hemodialisanya, pindah pembuluh darah. Nah, itu karena itu ya, pengikatan nitric oxide oleh si free hemoglobin tadi sehingga pembuluh darah di area tersebut jadi kaku dan jadi lebih mudah rapuh. Nah, di sini dari hasil penelitian, ternyata pada subjek yang berusia rata-rata 65 tahun yang melakukan hemodialisa sudah 3 kali seminggu, ternyata itu menunjukkan perbaikan 53% pada dilatasi atau elastisitas pembuluh darahnya setelah mengkonsumsi flavanol sebanyak 900 mg setiap hari selama 30 hari. Jadi membuat dia punya pembuluh darah jadi bisa lebih bertahan dan juga elastis. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya protein ini akan digunakan untuk metabolisme ya, untuk metabolisme energi dan juga pembentukan sel-sel yang baru. Pada dasarnya arginine ini bisa ditemukan di makanan kita sehari-hari. Tapi ada yang unik dari arginine ini. Slide. Arginine ini kalau dibutuhkan, dia tuh bisa langsung diubah menjadi nitric oxide. Sehingga kalau kita nih, pada kondisi-kondisi kita kekurangan nitric oxide, kita bisa mensuplai dengan arginine supaya arginine tersebut yang langsung dirubah menjadi nitric oxide, sehingga bisa tetap menjaga pembuluh darah tetap elastis. Slide. Nah, lalu ada yang terbaru adalah Nutriflow. Nutriflow ini memang lebih kepada buat kita yang masih sehat ya. Jadi lebih sifatnya untuk kita yang masih pengen aktif dan juga lebih kepada maintenance supaya mencegah tadi. Karena kan kita nggak mau dong harus sakit dulu baru panik cari pengobatannya. Ya kan? Kalau bisa kita, mumpung kita masih sehat, kita jaga dengan baik. Dan kita bisa menjaganya dengan Nutriflow. Karena di dalam Nutriflow itu sudah ada kandungannya tidak hanya flavanol 200 mg saja, tapi ada juga vitamin B7, vitamin C, dan juga cysteine. Flavanol itu udah tahu ya teman-teman ya, manfaatnya kan bagi kesehatan terutama pada pembuluh darah dan juga fungsi kognitif. Lalu ada vitamin B7 dan vitamin C yang bagus banget untuk metabolisme lemak dan protein. Jadi lemak dan protein itu tidak disimpan menjadi membuat kita jadi gemuk ya, tapi bisa dimetabolisme menjadi energi dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menjaga kesehatan kulit, rambut dan kuku. Lalu ada cysteine juga untuk ekstra antioksidan yang bisa membantu kita untuk supaya kita tetap aktif dan bisa menangkal radikal bebas yang sekarang makin banyak ya. Kayak sekarang kan lagi heboh ya dengan polusi udara yang parah sekali sekarang ini. Nah,
Itu nggak bisa kita hindarin, teman-teman. Ya, nggak bisa kita hindari. Kita terpaksa harus menghirupnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya supaya dia tidak sampai merusak tubuh kita, yaitu dengan suplai antioksidan yang cukup, yang kuat, supaya tubuh kita bisa tetap sehat. Nah, di sini dengan tambahan ekstra sistein itu akan ada tambahan ekstra antioksidan kuat untuk membantu kita melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Dan walaupun Nutriflo ini rasanya enak, tapi dia bebas gula ya. Dia tidak menggunakan gula, tapi menggunakan stevia sebagai pemanis alaminya. Slide. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, untuk pengolahan kokoa kita itu sudah berbeda dengan kakao-kakao lain di pasaran. Karena di sini produsen kita itu Berry Callebaut sudah mempunyai paten akan suatu cara metode pengolahan kokoa yang sudah dipastikan dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi inilah yang kita gunakan sebagai bahan baku dari seluruh produk-produk FHI. Jadi kita sudah memastikan bahwa kokoa kita adalah kokoa yang sehat yang bisa memberikan efek efek kesehatan untuk pembuluh darah kita berbeda dengan produk-produk kokoa di lapangan lainnya. Slide. Nah, lalu juga sudah ada klaim yang sudah di-approve juga, ya ini sudah di-approve oleh EFSA dan juga FDA, ya sehingga sudah bisa menjadi pegangan medis di seluruh dunia, ya. EFSA sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik pada pembuluh aliran darah yang normal. Dan yang terbaru, FDA juga sudah mengumumkan kualifikasinya juga terhadap fungsi klaim kesehatan dari cocoa flavanol, di mana cocoa powder yang tinggi akan flavanol itu terbukti dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal manfaat flavanol sebenarnya ada banyak banget ya, karena basically dia itu berperan terutama adalah di pembuluh darah. Tapi karena dia ada di pembuluh darah bekerjanya, dia jadi bisa memberikan manfaat di area-area lain juga. Ya, tapi nggak mungkin kita tulis semua ya untuk manfaatnya ya. Jadi mungkin kalau boleh kita rangkum, manfaat dari cocoa flavanol utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi dari kardiovaskular kita. Termasuk bisa menstabilkan tekanan darah, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, juga antioksidannya bisa mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk Nutriflow sendiri juga karena dia punya kandungan yang lebih beraneka ragam, lebih lengkap, jadi dia juga punya manfaat juga jadi lebih holistik ya, bisa membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik di tubuh, membantu metabolisme lemak dan protein juga, melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular tentunya, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, membantu memperkuat daya tahan tubuh, dan juga membantu dalam pembentukan massa otot, serta cocok untuk program penurunan berat badan, karena bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement. Slide. Nah, untuk konsumsinya juga pada dasarnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing, ya. Untuk kebutuhan tubuh masing-masing pada dasarnya kalau untuk yang original maupun sweet, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 5 gram ya. Tapi kalau tadi berdasarkan jurnal untuk kasus yang gagal ginjal, itu bisa konsumsi mulai dari 15 gram setiap hari. Cuman mungkin nanti untuk yang gagal ginjal, nanti seduh airnya dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, karena kan sudah ada pembatasan konsumsi cairan. Ya, jadi 15 gram diseduh dengan air yang secukupnya saja, sedikit aja, asal larut aja. Nah, tapi kalau mau minumnya DTM, boleh juga. Kalau DTM buat teman-teman maintenance itu bisa konsumsi mulai dari 1 saset sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nah, untuk kasus gagal ginjal itu bisa konsumsi mulai 3 saset per hari. Kalau DTM ini mungkin lebih recommended untuk teman-teman yang gagal ginjal ya, karena tidak perlu diseduh. Jadi tidak mengurangi jatah cairan harian teman-teman. Slide.
Nah, kalau untuk teman-teman yang aktif dan pengen ekstra proteksi untuk kesehatannya, itu bisa menambahkan NutriFlow Drink. Ya, NutriFlow Drink ini cukup diseduh 15 gram. 15 gram diseduh dengan airnya terserah mau kental atau mau encer sesuai selera teman-teman aja. Dan ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Dan bisa juga teman-teman gunakan juga sebagai pengganti makan malam buat teman-teman yang mau diet. Ya, slide. Nah, thank you and stay healthy. Oke, baik. Itu dia Bapak Ibu tadi penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol untuk penderita gagal ginjal ya. Tidak hanya yang gagal ginjal aja nih Bapak Ibu ya, bisa juga sebagai pencegahan supaya ginjal kita tetap sehat tentunya. Baik, Dok, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo yang diberikan oleh FAI ya. Oke, sudah muncul ya slide-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada nomor FI Medical Consultant. Jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi kesehatan, dapat menghubungi nomor di 0878 1706 6067. Bisa langsung di screenshot atau dicatat ya Bapak Ibu ya. Tentunya chat Bapak Ibu akan dijawab langsung oleh Dokter Winda. Tentunya pertanyaan mengenai kesehatan ya, kalau mengenai bisnis bisa langsung ke upline-nya ya. Baik, selanjutnya pastikan Bapak Ibu selalu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan ada juga TikToknya di @foreverhealthy.indonesia supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi terbaru ya mengenai promo dan acara dan juga sebagai alat bantu Bapak Ibu dalam mempromosikan produk Flavanol ya. Nah, kemudian kita ada promo New Annual Rank di tahun 2023, mulai dari Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Selain mendapatkan uang tunai ya atau bonus tahunan, Bapak Ibu juga akan mendapatkan mobil mewah seperti Mitsubishi Expander, Innova Zenix, dan juga logam mulia seberat 100 gram. Luar biasa sekali ya. Nah, nggak cuman itu Bapak Ibu, selain uang tunai, kemudian hadiah mewah, FI juga memberikan promo gratis trip ke Bangkok. Periodenya mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Eh, Bangkok trip 5 hari 4 malam dengan mengumpulkan 60 poin dan juga 8.500 CV. Nah, atau juga ada yang ingin jalan-jalan ke Eropa atau umroh ya dengan mengumpulkan 150 poin dan juga 75.000 CV. Periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2023. Nah, kemudian kita juga ada open daily presentation bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak calon member untuk melakukan prospek di kantor FAI untuk mengenal peluang bisnis dan juga produk FAI lebih dalam. Bisa langsung datang ke kantor pusat FAI di Gedung Kosa lantai 3 hari Rabu sampai dengan Jumat jam 12 sampai jam 5 sore. Nah, ini juga kami akan memberikan Flavanol drink ya untuk Bapak Ibu yang datang ya. Nah, kemudian kita ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendra Wardana, kemudian Bapak Muhammad Firmansyah, dan juga ada MC-nya Ibu Ramayanti di hari Sabtu 12 Agustus jam 2 siang di kantor pusat FAI di Gedung Kosta lantai 3 ya. Jadi bisa langsung segera hadir untuk mengajak calon member Bapak Ibu untuk memperkenalkan bisnis luar biasa ini ya.
Nah, kemudian dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, FAI memberikan promo menarik nih Bapak Ibu ya. Dapatkan hadiah menarik senilai jutaan rupiah hanya dengan sponsor pribadi. Nah, promo ini berlangsung mulai dari 1 Agustus sampai nanti 31 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya, nanti bisa langsung tanyakan ke upline-nya. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia promo dan juga acara ya dari FAI luar biasa sekali ya. Di sini sudah banyak banget ya Dok yang mendapatkan hadiah-hadiah seperti eh kaos FAI, kemudian ada juga yang mendapatkan apa? Sebentar, coba. Ada yang mendapatkan seperti headset ya, sudah banyak banget Dok yang mendapatkannya ya. Baik, selanjutnya kita akan ke chat ya. Ada pertanyaan dari Ibu Marlena, apakah sakit pinggang itu ginjal bermasalah juga, Dok? Oke, sakit pinggang nggak selalu sih ya, nggak selalu artinya ginjalnya bermasalah. Nah, kalau umpamanya kita sakit pinggang bisa macam-macam sebenarnya. Kemungkinannya bisa karena, sorry, jatuh. Bisa karena otot, bisa juga karena justru tulang, ya, tulang belakang bisa juga. Karena ada masalah pada postur tubuh yang salah, bisa juga. Nggak selalu sih spesifik ginjal. Jadi kalau umpamanya yang buat ada punya masalah ginjal, terus ada sakit di pinggangnya, itu tuh ada cara pengecekannya sendiri. Jadi bukan karena teman-teman selalu merasain sakit pinggangnya, tapi dia tuh sakitnya itu justru pada saat pinggangnya tuh ditepuk. Pada saat pinggangnya dipukul, itu dia ngerasa sakit, itu yang berarti ada masalah pada ginjalnya gitu ya. Jadi bukan sakit pinggang yang kayak kita pegel-pegel itu enggak sih, itu bukan karena ginjal. Itu biasanya karena otot, lebih kepada karena postur tubuh gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Rizal Effendi ya, Dok ya. Gejalanya gimana, Dok, jika gagal ginjal? Nah, tadi udah dijelasin kan gejala-gejalanya gagal ginjal. Nggak gitu spesifik sebenarnya, lebih kepada eh kalau yang mau khasnya sebenarnya memang pada saat dilakukan tes ya, dilakukan tes urin itu ditemukan darah atau protein. Tapi kalau dari gejala-gejala yang biasanya kita rasakan itu bisa kita ngerasainnya ya tadi lemas, gatal-gatal, kulit gatal, terus juga rasanya itu kita kayak mual ya, selera makan menurun, mual muntah, terus juga eh, fokus kita udah mulai menurun juga ya. Jadi banyak yang kayak tadi seperti saya jelaskan itu rata-rata sebenarnya gejala-gejala dari gagal ginjal. Kencing-kencing juga, kencing-kencing malam tapi ya, bukan kencing-kencing di siang hari, tapi kencing-kencing di malam hari pada saat kita tidur itu juga bisa menjadi salah satu gejalanya juga. Tapi tetap untuk memastikan apakah benar kita gagal ginjal atau enggak, tetap dilakukan pemeriksaan nanti yang lebih lanjut ya, tidak hanya berdasarkan dari gejala aja. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Alkodin Fahmi ya. Maaf nih, Dok, keluar dari topik. Apakah mata minus masih bisa kembali normal jika konsumsi koko Avocado? Oke, nah ini sebenarnya akan tergantung minusnya berapa ya, minusnya berapa. Terus umur dari si penderitanya sendiri juga berapa. Jadi pada dasarnya begini, jangankan dengan konsumsi flavanol ya, dengan lasik aja kita minus terus kita lasik itu masih bisa balik minus lagi, gitu, masih bisa balik minus lagi. Jadi memang selama kita masih usianya di bawah 55 tahun, itu mata kita tuh masih relatif untuk minusnya gitu. Masih bisa muncul minus lagi. Karena itu akan kembali lagi nanti kepada pola kita, pola hidup kita bagaimana. Nah, tapi apakah mungkin bisa kembali normal? Mungkin-mungkin aja bisa. Apalagi kalau yang minusnya belum tinggi ya.
Kalau minusnya tinggi ya susah lah. Ibarat kata untuk menormalkan ini juga kan panjang prosesnya ya gitu. Jadi memang butuh sangat-sangat sabar dan mungkin dosis yang tinggi dan juga pola ya. Kembali lagi selalu pola hidupnya gimana, pola membaca, pola kita menggunakan mata kita seperti apa. Makanya kan dikatakan gitu. Kadang-kadang tuh kita suka eh, kebiasaan kita yang membuat ya. Jadi kalau kayak kita yang suka baca, suka lihat handphone, lihat gadget, atau lihat laptop, komputer berlama-lama, ini yang nggak bagus gitu. Yang nggak bagus itu adalah berlama-lamanya. Jadi kalau teman-teman nih punya kebiasaan lihat gadget gitu ya, terus atau nggak lihat laptop, pas lagi matanya sudah lelah, sudah 1 jam teman-teman liatin itu terus, matanya itu dikasih istirahat dulu ya. Kasih istirahatnya gimana caranya? Lihat satu titik yang jauh ya. Jadi kasih kesempatan mata itu buat relaksasi. Kan pada saat teman-teman lihat gadget, lihat laptop, lihat layar, lihat buku, itu kan mata akan terus kontraksi, ya kan? Udah kontraksi 1 jam, diistirahatkan setidaknya 15 menit. Cara istirahatnya gimana? Lihat satu titik yang jauh. Apa aja boleh. Kalau mungkin kita bisa lihat keluar jendela, ada gedung-gedung atau ada pepohonan, kita lihat aja itu 15 menit. Jadi kasih waktu untuk otot mata kita itu relaksasi. Setelah itu baru boleh balik lagi. Jadi selalu dijeda, jangan terus-menerus. Ini sama aja. Kita mau konsumsi flavanolnya 1 pot sehari, ya nggak akan kembali normal. Ibaratnya nggak akan membaik kalau kita juga tetap tidak merubah gaya cara kita menggunakan mata kita gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Marcel ya. Selamat malam, Dokter Winda. Mau tanya apakah flavanol ini bisa untuk penderita batuk empedu? Terima kasih. Oke, bisa sih untuk penderita batu empedu ya. Kalau untuk kasus batu empedu bisa. Pada dasarnya memang kan eh apa namanya eh batu empedu itu nanti akan tergantung sih, tergantung kembali lagi pada ukurannya. Kalau dia masih cukup lunak dan juga masih kecil-kecil, sebenarnya dia masih bisa membaik dengan sendirinya gitu ya. Tapi kalau sudah besar sih tetap harus dioperasi. Nah, di sini peran flavanol adalah lebih kepada menjaga supaya endapan batu empedunya tidak semakin besar dan juga supaya untuk mengurangi peradangan di kantung empedunya akibat dari luka yang disebabkan oleh si batu empedu tersebut supaya kantung empedunya nggak jadi makin rusak. Syukur-syukur masih bisa diselamatkan kantung empedunya gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Dan juga nanti untuk proses recovery-nya yang bisa apa supaya recovery-nya lebih cepat. Jadi penggunaan flavanol lebih ke arah sana. Tapi kalau seandainya ukurannya sudah keburu besar, ya nggak bisa, tetap harus operasi dulu. Ya, operasi dulu nanti apa flavanol lebih kepada untuk recovery-nya gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Audi Nanang. Dokter Winda, inti dari penyakit ini karena darah, Penyakit gagal ginjal gagal maksudnya? ginjal. Iya, sesuai dengan topik ini. Oke, sebenarnya bukan karena darah ya lebih tepatnya, tapi karena komponen-komponen yang ada di dalam darah. Jadi kalau kita ngomongin darah sebenarnya itu tuh komponennya udah banyak ya. Darah itu kan cuman cairan mediasinya, tapi yang dia angkut itu udah banyak banget. Ya, ada di situ sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit, ada plasma darah, belum lagi ada oksigen, karbon dioksida, terus ada apa lagi tuh? Ya tadi ya, ada sisa-sisa metabolisme, ada racun di situ juga, ya, ada macam-macam gitu. Nah, yang bikin jadi ginjal kita rusak adalah yang macam-macam ini gitu ya. Jadi bukan darah secara keseluruhan aja. Kalau darah secara keseluruhan, kalau umpamanya komponennya yang bagus-bagus, yang normal-normal, yang baik-baik, ya nggak akan jadi masalah. Tidak akan menjadi penyakit bagi ginjal kita. Tapi seringnya kan yang jadi apa? Seringnya justru yang ada di dalam darah kita inilah
yang bikin masalah gitu ya. Di dalam darah kita ini, darah kita mengangkut hal-hal yang tidak baik, yaitu racun, sisa-sisa metabolisme yang berlebihan, dan inilah yang akibatnya nanti waktu disaring di ginjal itu jadi makin berat. Apalagi kalau kita kurang minum air putih. Ya, kalau kita kurang minum air putih, itu darah kita tuh jadi lebih kental, ya. Pas disaring tuh jadi lebih susah. Akibatnya jadi ya itu namanya kita ibarat persis kayak saringan deh ya, kayak saringan, saringan yang biasanya di dapur ya, seperti saringan di dapur kita menyaring apa yang kental, cairan kental dengan cairan encer pasti jauh lebih mudah untuk menyaring cairan encer dibandingkan yang kental. Nah, itu. Jadi persis seperti itu kerja pada ginjal kita. Jadi semakin kental, semakin banyak komponen-komponen yang jelek di dalam cairan kita, di dalam darah kita. Jadi pada saat proses penyaringan itu, saringannya itu jadi lebih susah, lebih mampet. Dan kalau dari mampet dipaksain terus, ini bisa risiko saringannya malah bocor. Nah, inilah yang nanti yang akan membuat hal-hal atau kandungan-kandungan yang harusnya tidak tersaring keluar malah jadi tersaring seperti apa? Darah dan protein. Makanya kenapa salah satu tandanya gagal ginjal ada ditemukan darah dan protein di dalam urinnya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Jadi memang sepertinya kita harus menjaga kesehatan kita secara menyeluruh ya, Dok ya. Tidak hanya untuk apa fokusnya kepada satu hal aja ya, Dok ya. Baik, kemudian dari Bapak Syafarudin M. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ada beberapa pendapat untuk gejala ginjal dianjurkan tidak konsumsi kopi dan coklat. Ya, kopi dan coklat. Mohon pencerahannya, dokter. Terima kasih. Salam dari Pekanbaru. Oke. Nah, di sini sebenarnya betul memang. Jadi memang pada dasarnya adalah untuk bahan-bahan berwarna ya. Untuk bahan-bahan berwarna itu memang sebaiknya dibatasi, tidak boleh berlebihan. Kalau untuk ginjal, benar. Makanya harus batasin minum kopi apalagi. Ya, minum kopi apalagi itu harus dibatasin. Nah, kenapa? Coklat juga dibatasin, betul. Coklat pada umumnya itu molekulnya besar. Nah, tapi disinilah yang akan menjadi perbedaan dari cocoa flavanol kita. Cocoa flavanol kita itu dia molekulnya itu sangat halus, udah halus banget, sehingga malah justru bagus untuk ginjal. Jadi makanya bahkan dianjurkan bagi mereka-mereka yang justru sudah gagal ginjal bahkan. Ya, karena memang punya molekul sudah kecil, sangat halus sehingga tidak membebani fungsi dari ginjal itu sendiri. Berbeda dengan kopi ataupun coklat pada umumnya. Karena kalau coklat-coklat pada umumnya kan dia sudah campuran ya, tidak pure cocoa lagi. Dia sudah ada susunya, ada creamer, gula, dan yang lain-lain. Nah, yang kandungan yang lain-lain inilah yang akan memperberat nanti kerja dari ginjal karena molekulnya lebih besar sehingga akan lebih berefek pada saat proses filtrasi dari si ginjalnya tersebut. Nah, gitu ya. Jadi boleh apa namanya memang harus justru dibatasi konsumsi kopi ataupun coklat-coklat lainnya. Tapi untuk flavanol itu dia berbeda karena memang molekulnya sudah jauh lebih kecil dan dia punya efek vasodilatasi justru. Jadi malah dia bisa lebih bermanfaat untuk ginjal kita gitu. Oke? Oke, baik. Selanjutnya, ini tanpa nama ya dok ya, dari pengguna iPhone. Dok, saya ada punya penyakit liver 0,6. Apa kalau kita minum flavanol yang original atau yang mana nih dok? Dari Bapak Adam di Manokwari, Papua Barat. Mohon petunjuknya dokter, terima kasih.
Oke, boleh kok. Mau yang mana aja boleh, original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Cuman memang sih kalau kasus seperti ini saya lebih suka sih anjurkan untuk original dulu ya. Jadi memang supaya fokus khusus pada antioksidannya. Jadi biar bisa kerjanya maksimal dulu di antioksidan untuk menstabilkan terlebih dahulu, menstabilkan fungsi liver, untuk menahan ya menahan radikal-radikal bebas atau menangkal radikal-radikal bebas yang bisa semakin merusak liver. Jadi supaya liver itu dikasih kesempatan dulu untuk recovery gitu. Jadi kalau umpamanya ini sih saya memang lebih prefer untuk awal itu original dulu. Nanti dosisnya bisa dimulai dari 10 gram. Ya, 10 gram nanti boleh ditingkatkan kalau kira-kira masih kurang, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bapak Adam. Terima kasih sudah mengikuti Zoom-nya ya Bapak Adam ya, walaupun di sana juga sudah larut malam ya. Terutama untuk teman-teman di Manokwari ya. Baik, selanjutnya dari Bu Oki di Pekanbaru. Selamat malam Dokter Winda. Tanya nih, gimana penanganan dengan flavanol bagi penderita gagal ginjal yang sudah akut? Apalagi minum air putihnya sudah dibatasi ya atau ditakar ya. Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Oke, untuk kasus yang seperti ini sih saya paling menganjurkan itu adalah konsumsinya yang DTM ya. Bisa pakai yang DTM karena kan kalau DTM itu kan nggak perlu diseduh ya, jadi lebih aman bagi teman-teman yang memang sudah minum air putih dari takar gitu. Tapi kalaupun nggak begitu suka dengan yang DTM, pengen yang original juga masih bisa, boleh. Originalnya nanti dikasih 15 gram, tapi air buat nyeduhnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Biasanya kan mungkin kan teman-teman kan bikinnya sampai segelas penuh gitu ya. Nah ini nggak perlu sampai segelas penuh, segelasnya dikit aja. Ya, jadi 15 gramnya itu dicampur dengan airnya mungkin cukup 30 atau 40 mili aja. Sedikit aja, yang penting larut. Jadi bikinnya kental ya. Dibikin kental, larut langsung tinggal glek, selesai gitu ya. Itu lebih cocok itu bisa digunakan dikonsumsi buat teman-teman yang gagal ginjal dan air putihnya sudah ditakar gitu ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Venan ya. Dokter Winda untuk penyakit sinusitis, apakah bisa sembuh dengan flavanol? Dosis dan cara konsumsinya bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, kalau untuk sinusitis ini kan sebenarnya dia adalah penyakit musiman ya, termasuk salah satu penyakit alergi. Jadi sebenarnya treatmentnya sama dengan kasus-kasus alergi lain, seperti contoh eh, asma ya, atau alergi makanan yang lain gitu ya, atau alergi-alergi yang lain itu sebenarnya treatmentnya sama. Bisa dikonsumsi dengan cocoa flavanol. Jadi nanti antioksidan dari cocoa flavanol itu untuk membantu juga menekan hipersensitivitas dari sistem imun kita supaya nggak terlalu gampang ke-trigger dari alergennya. Gitu. Tujuannya adalah untuk itu. Dan juga kalaupun ke-trigger, dia bisa membantu untuk meredam peradangannya supaya jangan sampai reaksi alerginya terlalu berat. Biasanya sih kalau kasus seperti ini, itu saya anjurkan itu untuk maintenance-nya konsumsinya original. Original 10 gram setiap hari. Nanti buat pegangannya adalah DTM. Jadi DTM dikonsumsi pada saat serangan. Jadi contohnya nih lagi sinusitisnya lagi kumat, minumnya original 10 gram plus DTM gitu. Tapi nanti kalau umpamanya lagi nggak sinusitis, cukup minumnya original 10 gram aja gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Yosepina. Selamat malam dokter, mau tanya kalau pasien sementara cuci darah apakah bisa minum produk dari FAI dan produknya apa saja dan dosisnya berapa serta cara minumnya. Oke, sama sih kayak tadi ya, yang kasus tadi yang gagal ginjal yang sudah ditakar itu mirip juga. Jadi biasanya itu ditakar karena memang sudah cuci darah. Biasanya kalau belum cuci darah sih nggak ditakarin.
untuk konsumsinya gitu ya. Nah, jadi ini boleh sama kayak tadi juga sempat saya sebutkan juga, itu kalau dari hasil jurnalnya itu paling dianjurkan itu memang minumnya original 15 gram atau DTM 3 saset. Ya, jadi boleh dipilih yang mana yang lebih suka. Kalau untuk kasus seperti ini sih memang lebih dianjurkan mungkin lebih kepada DTM sih ya. Lebih praktis, terus juga tidak perlu diseduh. Jadi jauh lebih aman buat yang sudah cuci darah gitu. Tapi kalaupun maunya yang original aja boleh juga ya. Originalnya nanti 15 gram dengan airnya sedikit aja. Yang penting larut dan bisa buat ditelan doang gitu ya. Nggak perlu harus sampai 11 menit. Oke? Baik, selanjutnya dari Bapak Pilemon Wangga ya. Dok, umur 50, produk apa yang cocok buat gigi? Nah, ini pas banget nih, Dok. Baru kita temuin kemarin ya, Dok ya. Bisa sebagai apa? Supaya nggak cepet copot itu, Dok, apa namanya, Dok? Ya, waktu kita temuin itu ya, Dok ya. Baik, silakan Dokter Winda. Nah, kalau ini sebenarnya sama juga, yang mana aja boleh kok, ya. Original boleh, sweet boleh, DTM boleh, ya. Nutriflow juga boleh. Jadi memang nanti itu akan bagus karena kandungan kalsiumnya tinggi dan vitamin D3-nya juga tinggi. Jadi bagus untuk gigi, kekuatan gigi. Jadi biar giginya keras gitu ya dan nggak gampang tanggal atau patah ataupun bolong. Nah, nanti teman-teman boleh juga, biasanya sih kalau saya tipsnya kalau terutama untuk gigi ya, itu suka sebelum minum flavanol, itu sebelum ditenggak, itu dikumur-kumurin dulu, gitu, dikumur-kumurin dulu, baru habis itu ditenggak. Itu lumayan banget juga untuk mengurangi peradangan-peradangan di gusi, gitu. Jadi malah jadi bisa lebih membantu untuk menyehatkan gigi juga, gitu ya. Yang mana aja boleh kok, original boleh, sweet atau DTM juga boleh, bebas ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Sita. Selamat malam, Dokter Winda. Maaf, Dok. Ini di luar materi. Ini tetangga saya tetangga saya mata sebelah kanannya kabur karena kebanyakan minum obat ya. Itu bisa terbantu dengan flavanol kah, Dok? Dan flavanol apa yang diberikan? Terima kasih. Oke, nah ini sebenarnya mata kabur juga sebaiknya sih dipastikan dulu ya, masalahnya apa. Mungkin penyebabnya sih bisa aja karena kebanyakan minum obat, tapi apa namanya ya, eh, manifestasinya apa gitu. Apakah jadi suatu apa jadi menimbulkan katarak atau hanya sekedar kayak gangguan apa namanya gangguan otot mata aja gitu karena nanti treatmentnya sebenarnya nanti akan agak berbeda sih gitu dan target yang kita harapkan juga jadi agak berbeda tapi pada dasarnya sih untuk flavanol yang mana aja bisa ya yang mana aja boleh original boleh DTM boleh sweet boleh ya bisa karena kan semuanya bisa membantu untuk detoksifikasi terutama obat-obatan yang diminum ini itu kan harus didetoks, dikeluarkan gitu, dikeluarkan racun-racunnya supaya tidak semakin menumpuk di dalam tubuh. Dan mungkin juga kalau bisa untuk kedepannya juga kalau bisa jangan sembarangan minum obat ya, gitu. Jangan sembarangan minum obat, pastikan minum obat dengan benar dan sesuai aturan yang dianjurkan oleh dokter. Ya, nanti untuk dosisnya mungkin kalau umpamanya untuk yang original atau sweet bisa mulai dari 10 gram atau DTM-nya mulai dari 2 saset. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Lena. Ya, selamat malam, Dok. Kalau minum flavanol itu bagusnya pagi, siang, atau malam nih, Dok? Terus bagusnya tuh setelah atau sebelum makan? Bebas. Pada dasarnya bebas ya, pada dasarnya bebas kapanpun yang cocok sesuai dengan tubuh masing-masing. Karena flavanol ini beda-beda efeknya bagi masing-masing orang. Ada yang minum flavanol itu dia malah jadi
bawaannya tuh lebih ke ngantuk. Nah, kalau yang lebih ke ngantuk, mungkin lebih baik konsumsi malam aja gitu ya. Jadi biar supaya lebih rileks malah membantu tidur jadi lebih enak. Tapi ada juga yang konsumsi flavanol itu justru malah jadi on terus gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti lebih bagus konsumsinya pagi. Jadi kalau mungkin kalau untuk waktunya kapan itu disesuaikan aja dengan efek konsumsi flavanol bagi tubuh masing-masing. Nah, kalau apakah lebih bagus sebelum atau setelah makan? Memang sebenarnya lebih bagus itu justru sebelum ya. Lebih bagus akan lebih bagus lagi kalau bisa dikonsumsi sebelum. Kenapa? Karena ini akan juga dia itu bisa membantu untuk apa namanya? Membantu untuk menghambat penyerapan berlebih dari glukosa. Jadi bisa bantu kita juga supaya nih bagi kita-kita yang nggak bisa nahan makan itu tuh bisa nggak diserap berlebihan kalori dari glukosanya, dari nasinya contohnya seperti itu. Nah, tapi bukan berarti kalau umpamanya dikonsumsinya setelah makan jadi nggak bagus, nggak juga. Kalau kita konsumsinya setelah makan ya berarti dia akan bekerjanya lebih banyak nanti di dalam darah. Jadi bukan di pemblokirannya, tapi setelah masuk nanti yang akan dia apa namanya lebih diolah. Jadi lebih dia tingkatkan di fase metabolismenya aja, bukan di fase penyerapannya gitu. Tapi kan memang kan ini pun nanti akan tergantung ya. Kalau yang bisa konsumsinya sebelum makan ya bagus. Tapi kalau umpamanya bagi yang punya mah contohnya, ya nggak apa-apa konsumsinya setelah makan aja kok. Bisa juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Jadi memang untuk kondisi khusus seperti penyakit mah bisa konsumsinya segera setelah makan ya, Dok ya. Baik, Iya. selanjutnya dari Bapak Aswandi. Selamat malam, Dok. Untuk sakit mah yang cocok konsumsi flavanol yang mana yang paling cocok? Tadi mengenai jam Kalau makan. Sekarang ya, flavanolnya yang mana nih, Dok? Gitu. oke. Kalau saya sih paling rekomend DTM ya. Paling rekomend tuh konsumsi yang DTM. Tapi DTM-nya juga dikonsumsinya itu di bawah lidah ya. Eh, jadi bukan di atas. Kadang-kadang juga teman-teman tuh suka konsumsi flavano DTM itu justru di atas lidah. Kalau di atas lidah, teman-teman tuh akan nanti telan lagi. Telan dan akhirnya flavanolnya jadi lewat lambung lagi dan itu sama-sama aja sih buat yang mah jadi bisa tertrigger lagi ya asam lambungnya. Nah, jadi biasanya saya anjurkan itu kalau minum DTM tetap di bawah lidah. Jadi supaya langsung diserap oleh pembuluh-pembuluh darah kecil yang di bawah lidah itu gitu. Jadi dia nggak lewat saluran pencernaan, jadi lebih aman buat yang sakit mah. Nanti kalau udah mahnya pelan-pelan sudah mulai tidak begitu sensitif lagi, nah ini baru boleh minum yang mana aja boleh, versi yang mana aja boleh gitu. Karena mahnya sudah mulai pelan-pelan diperbaiki sehingga tidak terlalu sensitif lagi gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bulina Swandi. Selamat malam Dokter Winda. Mohon maaf beda dengan tema malam hari ini. 1 minggu lalu saya menjalani operasi jantung. Kemudian eh, atau pasang ring dengan ukuran 2,5 mili dikali 31 milimeter. Ya, flavanol apa yang cocok untuk saya konsumsi? DTM ataukah Nutriflo atau original ya, Dok ya? Terima kasih. Oke, kalau yang sudah pasang ring seperti ini, saya lebih menganjurkan konsumsinya DTM. Ya. Jadi supaya ada suplai tambahan dari arginine-nya untuk semakin mensupport mensupport jumlah nitric oxide yang cukup supaya elastisitas pembuluh darahnya itu bisa lebih lebar, lebih terbuka, lebih elastis gitu. Jadi mungkin boleh konsumsi DTM. DTM-nya berapa? Minumnya 3 saset setiap hari ya. Nanti kalau ke depannya mungkin kalau sudah lebih baik, boleh diganti DTM-nya dengan original atau bisa juga dikombinasi dengan Nutriflo. Gitu ya.
Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Ari Tampu Bolon ya. Selamat malam Bu Dokter. Apakah ada penderita gagal ginjal yang sudah 3 kali cuci darah dalam seminggu, yang konsumsi air putihnya sudah ditakar, konsumsi flavanol jadi mendingan 1 kali seminggu dan minumnya nggak ditakar lagi? Oke, ini dulu bahkan lebih dari ini. Bahkan sudah sampai di tahap cuci darahnya itu cuma 1 bulan sekali. Ya, bahkan sudah sampai 1 bulan sekali aja. 1 bulan sekali, minumnya juga sudah lebih bebas, terus juga sudah bisa beraktivitas. Cuman memang ya ingat, walaupun nanti gagal ginjalnya sudah lebih baik, tapi bukan berarti harus kebablasan ya. Karena kemarin nih ada nih kita pasien seperti ini nih. Ya, si ibunya mungkin karena saking happy-nya ya, saking bersyukurnya sudah nggak perlu cuci darah lagi, bahkan cuci darahnya cuma 1 bulan sekali doang gitu kan. Itu justru malah jadi apa eh, terlalu saking senengnya jadi malah terlalu banyak aktivitas gitu, terlalu banyak aktivitas, kebablasan jadi ngedrop lagi. Nah, itu kalau kita gagal ginjal kan kita istirahat itu harus sangat 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 dijaga ya, nggak boleh kebablasan. Nah, kadang-kadang kita suka kayak gini nih karena merasa sudah sehat, merasa seger, kebablasan jadi ngedrop lagi deh gitu ya. Tapi memang ada, kita bahkan jangankan jadi 1 kali seminggu ya, bahkan jadi 1 kali sebulan gitu. Kita ada waktu itu pernah ya. Itu minumnya dia original 15 gram karena pada saat itu DTM kita belum masuk. Belum ada. Jadi baru minumnya yang eh, apa namanya original 15 gram gitu. Oke, baik Dokter Winda, itu dia pertanyaan malam hari ini. Luar biasa sekali ya dok ya, semuanya sudah terjawab oleh Dokter Winda. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin disampaikan dokter? Oke, paling saya mau nyampein berhubung topik kita tentang gagal ginjal, jadi saya selalu mengingatkan buat teman-teman, ingat jangan malas minum air putih ya, harus banyakin minum air putihnya, jangan pernah males ya, ingatnya yang bening-bening, bening-bening ya, kurangin yang berwarna. Nanti flavanol boleh bantu, tapi tetap walaupun kita konsumsi flavanol harus dibarengi dengan air putih yang banyak ya supaya kita punya ginjal kerjanya nggak terlalu capek kan kasihan ginjal kita ya. Dan selain banyak minum air putih juga istirahat yang cukup. Istirahat ini yang menurut saya adalah bukan rebah-rebah aja, tapi tidur ya. Tidur yang cukup karena pada saat kita tidur, pada saat itulah ginjal kita juga bisa istirahat. Kalau kita cuma rebah-rebah doang tapi melek sambil main handphone apalagi lihat-lihat Instagram dan segala macam, sama aja ginjal kita jadi kerja juga ya. Jadi mumpung kita-kita nih yang masih sehat ginjalnya dijaga. Ya, jangan sampai nanti udah nangis dulu ginjalnya baru kita ikutan nangis juga. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dokter Indo untuk tipsnya. Jadi memang kita harus penuhi kebutuhan cairan kita ya dok ya. Paling tidak minimal 2 liter setiap hari. Oke, baik Bapak Ibu. Karena topik kita sudah tanya jawabnya juga sudah habis. Jadi saya akhiri untuk acara seminar kesehatan online malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan topik yang saya menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Bu Rusna.